Oke kawan-kawan semua, kita kembali lagi di channel Huda Al Hakim. Ya, kita kembali lagi membahas Excel pemula episode kelima. Ya, kalau kemarin kita sudah banyak membahas ini ya, menu dan ribbon yang ada di home ya, clipboard, grup font ya, grup ribbon alignment, number styles dan cells ya. Saat ini kita bahas. Nah, ini sudah mulai seru ya. Jadi bermain dengan sort and filter ya, kemudian ada find and select gitu. Dan nanti kita tambahkan juga, kita coba ya, kita explore untuk membuat chart ya atau grafik gitu. Jadi ini harusnya materinya sudah mulai seru ya karena cukup menantang. Oke, kita mulai saja kawan-kawan. Yang pertama kita coba menu ini ya, find and select ya. Jadi di Excel ini kita mengenal ada find ya, kemudian ada juga replace. Nah, find ini untuk menemukan data dengan kita input apa yang mau kita cari, find what ya. Misalnya kita pengen mencari paving. Ya, jadi ini tabelnya adalah daftar item ya, daftar item, volume, harga satuan, dan jumlah dari daftar item ini. Oke, ini misalnya kita contoh, kita pengen mencari ada data paving gitu ya. Ada nggak sih data paving ini di dalam tabel atau data yang kita punya? Nah, kita bisa ketik di sini paving, kemudian find next. Oh, nanti otomatis eh, kita akan menselect ini ya, menselect sel yang ada kata-kata paving gitu ya. Nah, misalnya contoh kita scroll datanya misalnya ada di atas gitu ya, kita scroll ke bawah ini ya. Jadi kita find tadi, nah otomatis akan menselect sel yang ada paving. Nah, kemudian ada juga replace. Replace ini artinya begini, jadi kita mencari dulu apa yang mau kita ganti ya. Replace itu kan artinya mengganti ya. Kita cari misalnya paving, mau kita ganti dengan misalnya paving ukuran, kita kasih ukuran gitu ya. Ukuran 50 kali 50. Nah, jadi all done, we made one replacement. Jadi ketika kita pilih replace all, ini mengganti semua ya, mengganti semua yang ada kata paving menjadi paving ukuran 50-50. Nah, ini menjadi seperti ini. Oke. Itu ya untuk find and replace gitu. Nah, selanjutnya kita mengenal sort ya. Sort itu artinya mengurutkan gitu ya. Jadi ada sort smallest to largest atau dari kecil ke besar ya, kemudian dari besar ke kecil ya. Kalau angka mungkin besar ke kecil, kecil ke besar ya, tapi untuk teks ya, jadi sesuai abjad, jadi A ke Z atau Z ke A. Nah, misalnya kita pilih select di sini, kita pilih di sini sortnya A to Z. Nah, nanti otomatis akan mengurutkan A ke Z. Nah, ini akan muncul nih sort warning. Jadi Excel menemukan data di samping yang kita select. Dan kalau kita tidak menselect yang ini, karena kita kan selectnya yang ada di sini nih, ini ada pilihan expand the selection atau continue with the current selection. Kalau yang continue with current selection artinya jadi kita hanya di area yang ini saja diselect kan gitu kan. Jadi kita misalnya sort yang diselect saja, yang current selection, maka otomatis akan mengurutkan ini ya. Nah, tapi ini kan jadi tidak inline ya, atau tidak sesuai ya, harga satuannya jadi berubah. Nah, kita contoh, kita back dulu ya. Jadi kita sortnya expand the selection. Jadi untuk semua yang ada di sini. Jadi bambu tadi yang harganya 15.000 ya, tidak berubah harga satuannya. Itu ya guys. Kalau misalnya kawan-kawan khawatir ya, apakah nanti akan apa
harga satuannya jadi berubah gitu ya. Jadi kita buat saja selectnya semuanya. Jadi kita select dari kolom A sampai kolom E. Nah, kita sort A to Z. Nah, otomatis nanti akan mengurutkan kolom yang paling kiri ya. Kita mengurutkan dari A ke Z dan harga satuannya tetap tidak berubah sesuai dengan itemnya masing-masing. Gitu ya. Kita back dulu ya. Kawan-kawan mungkin akan menemukan juga ya. Jadi di sini ada filter. Kalau filter ini nanti harusnya tampilannya lebih memudahkan ya, karena lebih komprehensif lah mungkin kita bahasanya gitu ya. Kita buat filter nih misalnya. Nah, akan muncul ada panah ke bawah. Sebenarnya menu sort tadi bisa temukan juga di filter ini tadi ya. Nah, ini kan pasti lebih user friendly ya, atau lebih memudahkan kawan-kawan. Jadi misalnya kalian pengen sortnya berdasarkan nama item ya, jadi kita pilihnya yang tadi di sini. Kalau pengen yang jumlah ya, berarti kita pilihnya sortnya yang ada di sini. Mari kita contoh ya. Jumlahnya kita pengen urutkan dari yang paling besar, dia akan mengurutkan langsung di sini. Udah, kita back dulu, undo. Nah, kita undo, kita kembalikan datanya. Nah, selanjutnya kita coba filter ya. Filter tadi kita harus blok dulu ya. Coba saya ulang. Kalau filter dipencet lagi, jadi akan hilang kan filternya. Kita coba munculkan lagi filternya, pilih di sini. Jadi filter ini bisa kita temukan toolsnya ada di sini dan ada juga di data sini sama saja. Di menu bar data kita temukan juga filter. Nah, sudah kita filter ya. Jadi kita select tadi terus kita pilih filter. Filter itu artinya menyaring ya. Kalau sort tadi mengurutkan, kalau filter ini menyaring ya. Jadi kita saring mau memunculkan data apa saja. Kalau di sini kita bisa temukan ya, jadi ini karena semua terselect, jadi datanya ada semua. Misalnya kita pengen hanya menampilkan bambu dan bata ringan, nah kita pilih di sini nih. Kita cek, yang lainnya kita buat uncheck. Nah, kita OK. Nah, akan muncul ada bata ringan dan bambu. Ada juga, jadi kita bisa filter by text. Gitu ya. Atau mungkin kalau kita coba kita balikkan dulu, filternya dari jumlah. Kita pengen atau volume ya. Kita pengen volumenya yang di atas 5 gitu ya. Kita bisa pilih di sini nih. Greater than, kita pilih di situ. Jadi kita pilih greater than, katakanlah 5 ya. Lebih besar dari 5, jadi start dari 6. Kita pilih di sini. Nah, akan muncul semua volume yang di atas 5. Di sini ada cangkul yang volume 7, paving yang 10, semen 10. Nah, kita misalnya mau mengembalikan, itu kita bisa select all di sini. Atau kalau kondisi tadi sudah difilter ya, ini kita undo dulu. Kita bisa hilangkan filternya ya dengan cara kita klik lagi tadi ini di filter ini. Nah, akan hilang filter semuanya. Gitu ya. Jadi itu menu sort ya, dan filter. Sortnya untuk mengurutkan, filternya untuk menyaring. Nah, selanjutnya kita coba menu yang ada di menu bar insert ya. Jadi di menu bar insert ini itu kawan-kawan bisa masukkan di sini ya. Kita skip dulu yang pivot ya. Di sini ada picture ya, atau shapes atau icons ya. Ini kalau shape ya artinya kita mau munculkan ada apa bentuk ya, shape ya. Bisa kotak, bisa panah dan seterusnya. Ada juga icons ya. Kalau icons harus connect internet biasanya. Jadi kalau connect ke internet nanti bisa memunculkan icon ini ya. Misalnya ada hewan gitu ya. Kita contoh kucing. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di samping ilustrasi ya,
kita coba di sini ya, chart ya, atau kalau di bahasa Indonesia grafik ya, atau bagan atau diagram ya, sama saja ya. Jadi di sini ada chart, kita bisa memunculkan grafik itu dengan bermacam-macam. Di Excel di sini disediakan ya. Jadi ini ada kolom atau bar chart ya. Jadi yang bentuknya kolom ya. Grafiknya berbentuk kolom. Kalau ini line chart ya, bentuknya garis gitu ya. Kalau di sini pie chart ya, bentuknya yang seperti donat atau bentuk lingkaran ya, dan seterusnya. Nah, umumnya ya yang paling mudah ya 3 ini. Kalau yang lain-lain dipakai kalau kebutuhannya lebih advance gitu ya. Kalau kita sudah misalnya terbayang ya mau membuat chartnya berbentuk misalnya ini ya. Ini kan kolom ya. Jadi kita bisa buat chartnya, pertama harus kita select dulu. Jadi kita pengen tahu misalnya bar chartnya untuk volume gitu ya. Kita kemudian pilih di sini ada 2 dimensi bar chart gitu ya. Kita contoh di sini. Nah, ini akan muncul volume ya, volume dari setiap item gitu kan. Jadi bata ringan, di sini kita temukan di sini ada 4, ya, akan muncul di sini. Kemudian kita bisa edit chart ini ya dengan coba simple editnya ya. Di sini ada edge atau ujungnya, ini bisa buat kita mengecilkan dan membesarkan. Gitu. Nah, simpelnya ya biasanya kita bisa mengganti title ya. Misalnya contoh volume item gitu ya. Cuman lebih lanjut kita mungkin ada sesi sendiri ya kalau mau mencoba lebih detail gitu ya. Nah, kemudian ada juga kalau kita membuat chart itu, kita bisa menggunakan fitur ini, recommended chart atau chart grafik yang direkomendasikan oleh Excel. Ya, jadi Excel itu bisa membaca data kita ya. Jadi dia melihat dari data kita ya rekomendasinya apa gitu ya. Nah, ketika kita pilih recommended chart tadi, ya dia akan muncul ya beberapa pilihan yang bisa dipakai. Jadi misalnya muncul di sini cluster bar. Model seperti ini salah satu rekomendasinya dari Excel. Ada juga yang tadi kita buat, yaitu grafik berbentuk kolom yang kita buat tadi. Ada juga seperti ini. Ya, atau di sini kombinasi ya kan, ada bar chartnya, ada line chartnya. Ya, jadi recommended chart ini kita bisa pilih nih kalau kita bingung mau pakai grafik seperti apa, kita bisa pilih dari recommended chart. Nah, all chart di sini ya ini sebenarnya sama juga yang ada di tadi pilihan di sini, ada yang berbentuk kolom, berbentuk line ya, berbentuk pie ya. Jadi ini pilihan semua jenis chart yang bisa dibuat. Kalau yang rekomend tadi, yang direkomendasikan kalau all chart yang bisa kita buat. Itu ya. Jadi misalnya kita pakai yang rekomend chartnya ya sama juga seperti yang tadi kita manual buat. Nah, ini ketika kita oke, muncul juga recommended chartnya seperti ini. Nah, kita coba yang lain saja. Kita coba yang lain, yang tampilan lain misalnya seperti ini. Ya, karena recommended chart ini proses otomasi dari Excel ya. Jadi kita temukan bisa jadi yang direkomendasikan Excel ini sesuai atau juga tidak sesuai. Nah, kalau di sini kan kita membaca ada yang bar chartnya itu sumbu Y-nya ya, itu volume ya. Jadi kalau yang sumbu Y yang bagian kanan ini untuk yang line chart ya, grafik garis, itu untuk persentase. Jadi 100% itu kalau jumlah dari semua volume ini terpenuhi gitu ya. Nah, bisa jadi ini kan tidak sesuai atau ya sesuai, tergantung dari kebutuhan kita. Gitu ya, kita hapus saja yang ini. Ya, jadi kita sudah coba
menu grafik ya, dan membuat grafik ini ya tentu saja tujuannya bisa menampilkan data dengan display yang lebih menarik ya daripada hanya sekedar tabel. Oke, jadi itu saja ya yang kita bahas di sesi Excel pemula. Jadi 5 episode ini kita cukupkan untuk Excel pemula, dan rasa-rasanya itu sudah cukup lah untuk kawan-kawan yang belajar Excel, yang baru belajar dari nol atau dari pemula untuk bisa mengoperasionalkan Excel ya, terutama untuk kebutuhan yang ada di kantor ya, untuk menjadi admin, untuk mengolah data ya, untuk keperluan kawan-kawan menggunakan Excel. Dan kita akhiri ya sesi Excel pemula ini di episode kelima. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, and share konten saya. Sampai jumpa di episode yang lain ya, sesi yang lain. Terima kasih.